semua hadits yang kalian bawa itu ya, itu ada keterangan hadisnya, tapi kalian hanya menertawakan apa yang menjadi isi periwayatan. Keterangan hadits kalian tidak baca, itulah liciknya kalian. Sebagai umat terjemahan itu harusnya kalian malu. Kami umat Islam itu tidak begitu, gitu loh. Emang bro nggak licik biasanya? Saya liciknya di mana? Coba tunjukkan ke saya. Iya, yang mana yang saya pelintir? Tunjukkan. Misalkan. Tunjukkan yang sepelintir yang mana? Israel. Coba. Lah, Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 13, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saya licik itu. Ayo, bantah Yesus, jangan bantah saya. Mana tunjukkan dalilnya Yesus mengaku dia diutus kepada semua manusia. Oke. Malu kan? Malu. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Mana ayatnya Yesus untuk dunia? Silakan tunjukkan. Ada nggak? Kalian yang memelintir kitab kalian sendiri, malu. Buka 1 Yohanes 2 malu. 2, bro. Buka 1 Yohanes. Yohanes 2 yang mana? Malu kan? Siap-siap saya di-kick. Coba buka. Kiamat, suaranya terlalu kecil kiamat. Mana tunjukkan dalilnya Yesus mengaku untuk aku diutus kepada seluruh umat manusia. Dia mulutnya biar dengar. Biar kau bisa dengar, kau harus diam mulutmu. Yohanes 2. Tadi kalian keluar-keluar bahas hadis tapi nggak ngerti hadis. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Habis ini kita iniin Jibril ya, bro ya. Ya, boleh. Nah, coba mana. 2 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 2. Ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Coba enggak. Ini perkataan siapa? Alasan itu murid Yesus, udah. Itu perkataan siapa? Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa dunia. Ini perkataan siapa? Ya, tapi ada itu dia. Ini perkataan siapa? Makanya bro pahamin dulu. Ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Ini perkataan Markus, penulis kitab Yohanes. Malu kan? Malu apa? Malu. Ini perkataan Markus. Coba sekarang buka. Ini perkataan Markus, ini bukan perkataan Yesus. Malu. Kitabmu yang menerangkan. Itu keterangan yang muncul belakangan. Kisah para pewarta 4 nomor 13, Yohanes itu tidak berpendidikan. Coba. Kisah pewarta 4 nomor 13, baca. Yohanes tidak berpendidikan. Jadi bagaimana mungkin dia menulis kitab setebal itu? Oke, sementara kisah para pewarta 12 nomor 12 jelas dikatakan Markus itu nama lainnya adalah Yohanes. Bang Zuma coba nama lain dari Yohanes itu mana bro? Kitab mana tadi? Kisah para pewarta 4 nomor 13. Oke. Buka. Sabar dulu teman-teman. Saya dengan saya paling benci dengan orang yang sok tahu. Sekarang saya mau tanya semua. Di dalam perjanjian baru ada berapa Yohanes? Ini ada berapa Yohanes di dalam perjanjian baru? Ada 3 Yohanes. Ada 3 Yohanes yang diceritakan di kitab kau. Ada 3 Yohanes Pembaptis, Yohanes Zebedeus, kemudian Markus Yohanes. Kisah para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam nama Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamatkan. Jadi di mana nama Yohanes di sini? Kata siapa? Kan tadi Bang Zuma bilang nomor 13-nya. Nomor 13-nya coba. 13. Nomor 13-nya baca. Ketika sidang itu melihat keberadaan Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka.
Terus tidak terpelajar. itu Kalau di artinya terjemahan karena lama mereka berdua 1985 berdiri di samping dikatakan kelas tidak itu. berpendidikan. gini, Oke? cuma Dikatakan tidak berpendidikan kalau di karena terjemahan memang lama. dia itu ini penjala ikan. Memang. Dia apa? Oke, Tapi kan dia bukan sabar dulu berarti umi. teman-teman. Sabar dulu teman-teman. Jadi Saya tanya Yohanes dulu. itu bukan yang nulis Sabar. kitab Yohanes. Sok Yang nulis Sabar itu dulu. bukan umi dibilang bukan so Sabar tahu. dulu. Mau bukti lagi? Satu-satu dulu jawab pertanyaan saya. Ada berapa Yohanes di dalam perjanjian baru? Sebutkan. Kalau tidak tahu, Ada tanya 3. pada ahli. Kan sudah aku bilang. 3 nenekmu kiper. Akli? Apa itu akli? Kau Ya, itu siapa semua. aja, Bil? Makanya sudah. Siapa? Makanya Siapa Yohanes. aja? Tunjukkan ke saya siapa aja. Oke, buka Yohanes 1 ayat Yohanes 42. siapa? Buka Yohanes 1 ayat Yohanes 42. Yohanes 1 ayat Kenapa? 42. Baca aja. Kau Baca aja. Iya. masih ini. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Iya, tahu. Kenapa Yohanes rupanya? siapa itu? Yohanes siapa itu? Ini bukan Yahya Pembaptis, bukan. Bukan juga anak Zebedeus, bukan. Oke, paham? Dan ini bukan tokoh. Iya, itu yang ada berapa tokoh di Yohanes? Ada berapa yang Yohanes? tokoh di tempat kamu itu. Itu ada berapa? Kamu Kenapa tadi kau bilang harus 3, tanya saya ada sudah berapa? tambahkan 1. Justru kau semakin buka Nah. bahwa Yohanes itu bukan penulis kitab Yohanes. Kenapa? Mau bukti? Mau bukti? Iya, saya tanya dulu Mau bukti Yohanes bahwa siapa? Ada penulis Yohanes kitab ada Yohanes berapa? itu Kalau bukan kamu Yohanes. tidak tahu, Pertanyaan kalau kamu dasarnya tidak tahu saja. bertanya. Pertanyaannya dasar aja, kamu nggak tahu bagaimana kamu mau berdialog dengan saya, makanya saya bilang. Makanya. Yang jelas bukan Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus yang menuliskan kitab kalian. Bisa saya dapatkan di mana Bang Zuma? Ada nggak Apa? artikelnya tuh, websitenya yang menjelaskan bahwasanya penulis satu Yohanes itu Markus? Ya itu sudah jelas di kitab kalian tuh. Yang disebut Yohanes itu adalah siapa? Adalah siapa? Adalah siapa? Markus. Mana dalilnya, Kisah bro? para Kasih rasul, aja. kisah para pewarta. Baca tuh. Iya, kisah para Iya, pewarta itu ada Yohanes. pasal yang Itu mana? 12 nomor 12. Bagian di dalam Yohanes, tulisan Yohanes bab 21 nomor 24 dikatakan begini. Dialah murid yang itu memberi Yohanes. kesaksian tentang semua ini dan telah menuliskan, dan kita tahu sudah, bahwa kesaksiannya sudah. itu benar. Ini penulis Tidak Yohanes usah. mengatakan dialah murid. Berarti bukan Yohanes yang menuliskan kitab Yohanes. Makanya saya ya. bilang, kamu spekulasi Oke ya, kamu ya, teman-teman. nggak tahu. Sudah Apa spekulasi apa? Penulis kitabmu sendiri mengatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini Saya tanya kepada ada berapa kita. Yohanes? Itu penulis Kamu aja Yohanes ditanya. mengatakan, penulis Yohanes mengatakan dialah murid yang menuliskan semua kesaksian ini kepada kita. Itu. Zuma begini. Yohanes 21 nomor Begini, 24. Yohanes Quran. di dalam Alkitab ada 5. Kalau kamu suka tahu, makanya kau lihat dulu Yohanes yang menulis kitab itu Yohanes yang mana. Jangan spekulasi. Kalau tidak tahu, Oke ya. jangan tantang Jadi saya. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 jelas akurat penulisnya bukan Yohanes Zebedeus. Si mau? Gini, Masih mau? bro. Jadi ketika saya mengatakan Yesus mengaku hanya untuk Bani Gini, Israel, bro, jawab bro. juga Al-Quran diterangkan itu di dalam ada itu Matius kapan, 7 bro? kalian akan diusir. Oke, Al-Quran- yang menyebut Al-Quran nama itu Yesus ada dengan pada- sebutan pada Tuhan tahun kapan, bro? akan diusir. Oke.
Aduh. Oh, Yeah.